Ummahatul Muminin, istri-istri Rasulullah. Dalam Al-Quran, Allah memberikan gelar istimewa kepada istri-istri Rasulullah sebagai Ummahatul Muminin, ibu orang-orang beriman, Quran Surat Al-Ahzab 6. Gelar ini bukan sekadar penghormatan, tetapi penegasan kedudukan mulia mereka dalam sejarah Islam. 11 wanita dipastikan menikah dengan Nabi Muhammad. Setiap pernikahan memiliki latar belakang sosial, dakwah, kemanusiaan, dan hikmah syariat yang berbeda. Hampir seluruhnya adalah janda, wanita-wanita yang kehilangan suami karena wafat atau peperangan, kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Mari kita telusuri satu persatu. 1. Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah istri pertama dan satu-satunya wanita yang dinikahi Nabi selama 25 tahun tanpa poligami. Saat menikah, Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah sekitar 40 tahun. Khadijah adalah pendukung utama dakwah di masa awal kenabian. Ketika wahyu pertama turun dan Nabi gemetar ketakutan, Khadijah yang menenangkan beliau. Dari Khadijah lahir 6 anak. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Tahun wafatnya Khadijah dikenal sebagai tahun kesedihan, Aamul Huzn, karena di tahun yang sama Abu Thalib juga wafat. 2. Saudah binti Zamah. Dinilai sebagai wanita bijak dan penyayang. Nabi menikahinya setelah wafatnya Khadijah. Di masa tuanya, Saudah dengan lapang dada memberikan jatah harinya kepada Aisyah demi menyenangkan Rasulullah. Sebuah contoh keikhlasan dan pengorbanan. 3. Aisyah binti Abu Bakar. Putri Abu Bakar As-Siddiq. Satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan gadis. Aisyah menjadi salah satu periwayat hadis terbesar dalam Islam. Ribuan hadis diriwayatkan darinya. Ia juga dikenal cerdas, kuat hafalan, dan memiliki peran penting dalam transmisi ilmu setelah wafatnya Nabi. 4. Hafsyah binti Umar. Putri Umar bin Khattab. Sebelumnya adalah janda syuhada Perang Badar. Hafsyah memiliki peran penting dalam sejarah mushaf Al-Quran. Mushaf yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar disimpan di rumahnya sebelum disalin resmi pada masa Utsman. 5. Zainab binti Huzaimah. Dikenal dengan julukan Ummul Masakin, ibu orang miskin, karena kedermawanannya. Namun beliau wafat hanya sekitar 8 bulan setelah menikah dengan Rasulullah. 6. Ummu Salamah. Nama aslinya Hindun binti Abi Umayyah. Wanita cerdas dan bijaksana. Dalam perjanjian Hudaybiyah, ketika para sahabat diliputi kebingungan, beliau memberi saran yang sangat menentukan kepada Nabi. 7. Zainab binti Jahsy. Sepupu Rasulullah, pernikahannya dengan Nabi terjadi setelah bercerai dari Zaid bin Haritsah. Pernikahan ini menjadi penegasan hukum Islam bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung dalam hukum nasab, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 37. 8. Juwairiyah binti Al-Harith. Putri pemimpin Bani Mustalik. Setelah dinikahi Nabi, banyak sahabat membebaskan tawanan dari kaumnya karena merasa mereka telah menjadi keluarga Rasulullah. Pernikahan ini membawa dampak sosial yang besar. 9. Ummu Habibah. Nama aslinya Ramlah binti Abu Sufyan. Ia berhijrah ke Habasyah dan mengalami ujian berat ketika suaminya murtad. Nabi melamarnya dari jauh, dan Raja Najasyi yang menikahkannya atas nama beliau. 10. Syafiyah binti Huyai. Putri pemimpin Bani Nadhir. Setelah peristiwa Khaibar, Nabi memuliakannya dengan menikahinya dan membebaskannya. Beliau dikenal sebagai wanita yang cerdas dan memiliki kedudukan terhormat di kalangan istri-istri Nabi. 11. Maimunah binti Al-Harith. Istri terakhir yang dinikahi Nabi, dikenal sebagai wanita yang dermawan dan penyayang. Tentang Raihanah dan Maryah. Status Raihanah binti Zaid dan Maria Al-Qibtiyah diperselisihkan oleh para ulama, apakah keduanya istri atau budak yang kemudian dimerdekakan. Maryah melahirkan putra Nabi bernama Ibrahim, yang wafat saat masih kecil. Hikmah di balik pernikahan Nabi. Jika dilihat secara utuh, hampir seluruh pernikahan Rasulullah terjadi setelah hijrah ke Madinah. Sebagian besar adalah janda yang membutuhkan perlindungan sosial. Pernikahan-pernikahan ini memiliki dimensi. Perlindungan terhadap janda syuhada. Penguatan hubungan antar kabilah. Pendidikan umat melalui periwayatan hadis. Penetapan hukum-hukum syariat. Mereka bukan sekadar istri, tetapi guru umat, periwayat hadis, dan saksi sejarah. Ummahatul Muminin adalah bagian dari Ahlul Bait. Mencintai mereka adalah bagian dari iman.
Menghormati mereka adalah adab terhadap Rasulullah. Melalui mereka, rumah tangga Nabi menjadi madrasah pertama umat Islam. Dan dari rumah sederhana itu, cahaya Islam menyinari dunia.